Karena ada masalah iktp ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu. Karena juga takut, supaya diketahui di Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 32, bolak-balik, itu. Jadi kalau ada masalah, itu kekurangan belangko, masalah keterlambatan itu imbas dari problem iktp. Ngeri-ngeri sedap, Nazarudin akan sampaikan bukti keterlibatan korupsi Fahri Hamzah ke KPK. Kita akan terus mengembangkan perkara ini terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab karena ada indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun juga yang sudah ditemukan oleh BPKP ketika kami melakukan koordinasi dan dilakukan audit terhadap proyek tersebut. Nah, itu sudah kita uraikan semua di persidangan. Udahlah, percaya saya ini, kasus iktp itu omong kosong, nggak ada hasilnya. Percaya saya, ini omongan saya nih, omong kosong itu. Itu adalah permainannya Nazarudin sama Novel sama Agus Raharjo. Itu Agus Raharjo terlibat iktp. Udahlah, percaya saya deh. Bohong ini semua, nggak ada. Jadi Anda jangan curigai angket ini lagi soal iktp. Ini memang bohong iktp itu. Nggak ada. Ini iktp-nya udah selesai. Masa ada rugi 2,3 triliun? Dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi? Nah ini hayalan lagi. Yang bisa menentukan kerugian negara cuma BPK. Ini hayalan, ini permainan Nazarudin sama Novel sama Agus. Udahlah, nanti kita akan buka semua. Saya juga bisa buka sekarang, tapi nantilah biar seru permainan. Saya siap untuk membantu KPK dalam semua kasus yang saya tahu, dan saya tidak mau nambah-nambahin, tidak mau ngurang-ngurangin. Semuanya udah saya ceritakan sama KPK, dan saya selalu komit bantu KPK. Walaupun mau mungkin ditanya ini, saya tetap itu aja jawabannya. Memang itu yang saya realisasi, memang itu tugasnya KPK untuk membuktikan secara pidananya. Saya sudah menyampaikan apa adanya, yang saya tahu, saya dengar, dan saya alami. Siapa anggota DPR paling hebat se-Indonesia? Mungkin pembaca setia Seaword banyak yang belum tahu bahwa anggota legislatif terhebat se-Indonesia adalah Fahri Hamzah. Mengapa Fahri Hamzah? Karena Fahri merupakan satu-satunya anggota DPR yang independen. Dalam sejarah Indonesia mungkin hanya sekali ini saja yang ada anggota DPR independen. Yang lainnya memiliki partai. Bahkan ada ketua partai itu sendiri sebagai anggota dewan yang saat ini sedang meringkuk di sel tahanan KPK. Sebagaimana kita ketahui, Fahri telah dipecat dari kepengurusan partai maupun keanggotaan tetap PKS. Jadi dapat dikatakan Fahri saat ini tidak memiliki partai atau tanpa fraksi. Ya, sewajarnya seorang anggota dewan yang telah dipecat dari partai, maka hilang pula keanggotaannya di legislatif, seperti Rio Capella, mantan sekjen Partai Nasdem dan juga anggota DPR. Saat dipecat oleh Nasdem karena tersandung kasus korupsi, secara langsung Rio berhenti dari anggota DPR. Hal inilah yang membedakan Fahri dengan wakil rakyat lainnya. Fahri memang anti-mainstream. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, dapat dikatakan Fahri memiliki banyak prestasi. Di antaranya prestasinya adalah ingin membubarkan KPK. Di saat KPK terus memburu koruptor, melakukan OTT terhadap pejabat yang mensengsarakan rakyat, Fahri justru teriak-teriak ingin membubarkan KPK. Sungguh Fahri memang mewakili rakyat, namun rakyat yang mana? Kemudian prestasi Fahri lainnya adalah memberi kartu merah kepada Presiden Jokowi. Dia ikut-ikutan cara aksi Ketua Bank UI yakni Zadid Taqwa yang memberikan kartu kuning kepada Jokowi saat acara Dies Natalis UI. Hal ini dilakukan Fahri saat membuka acara Mukernas KAMMI pada 3 Februari 2018 yang lalu. Padahal saat Fahri mengeluarkan kartu merah tersebut, masyarakat semakin puas terhadap kinerja Jokowi JK. Hal ini bukan opini saya, yang mana tulisan ini memang dimuat di portal opini. Tapi berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS,
bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi JK terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei yang dilakukan oleh CSIS untuk 2017 dengan responden masyarakat yang telah memiliki hak pilih dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut, diketahui bahwa 66,3% masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah di tahun 2017, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 66,5%. Sedangkan yang merasa belum puas hanya sekitar 31,5%. Mungkin Fahri termasuk di antara yang 31,5% ini. Akan tetapi di antara kehebatannya yang luar biasa, Fahri juga diduga melakukan korupsi. Hal ini disampaikan oleh mantan bendahara Partai Demokrat yang juga terpidana kasus korupsi, yakni Nazarudin. Menurut Nazarudin, Fahri juga melakukan korupsi. Dan Nazarudin mengklaim memiliki bukti keterlibatan Fahri dalam mencuri uang rakyat. Nazarudin juga tidak main-main dengan ucapannya bahwa dia akan menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Fahri melakukan korupsi tersebut ke KPK. Ya, contohnya saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah ketika dia menjadi Wakil Ketua Komisi 3. Saya akan buktikan kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya ajukan. Insya Allah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri menjadi tersangka, ujar Nazarudin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Februari 2018. Jauh sebelum membidik Fahri, Nazarudin telah membeberkan keterlibatan Setia Novanto dalam korupsi proyek EKTP. Namun penyelidikan proyek yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut dilakukan KPK dengan sangat hati-hati, sehingga KPK tidak langsung menetapkan Setnov sebagai tersangkanya. Hingga saat ini sampai-sampai Nazarudin menyebut Setnov adalah sinterklas yang kebal terhadap hukum. Bahkan Nazarudin meragukan aparat penegak hukum mampu mengusut kasus korupsi EKTP. Akan tetapi keraguan Nazarudin itu akhirnya tidak terbukti. KPK telah menetapkan Setnov sebagai tersangka dan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut telah meringkuk di ruang tahanan KPK. Penetapan tersangka Setnov oleh KPK itu artinya yang disampaikan Nazarudin terbukti benar. Jadi Nazarudin tidak sekedar menuduh bahwa Setnov terlibat kasus korupsi, tapi menyampaikan apa yang dia ketahui dan dia lihat dan dia alami. Sehingga kicauan Nazarudin tidak bisa dianggap angin lalu. Dengan begitu kicauan Nazarudin terkait Fahri yang telah melakukan korupsi juga tidak bisa dianggap remeh karena ada kecenderungan benar. Kicauan Nazarudin terkait Setnov telah terbukti benar. Akankah kicauan mengenai Fahri juga benar? Kita tunggu aksi KPK selanjutnya dalam menuntaskan korupsi di Indonesia. Ingat pepatah lama, hewan tidak akan menyerang bila tidak merasa terancam. Begitu juga orang tidak akan menyerang KPK bila tidak merasa terancam oleh KPK itu sendiri.